maki-maki sama suami Mama. Mama mikir dong, selama ini Mama udah dibantuin sama dia. Kenapa kamu bilang seolah-olah di dunia ini tuh yang penting itu cuma Lilis dan Desi? Apapun akan Linda lakukan asal Linda nggak perlu lihat mukanya lagi. Tenang aja sayang, ada Mama di sini ya. Mama akan melakukan apapun untuk kamu. Astagfirullah. Mereka sudah lihat berita itu. Desi yakin dengan kemampuan yang Desi miliki. Desi pingin dipandang orang, dihargai orang. Dan saat ini, Desi pingin jadi penyanyi, Om. Pak Ali. Tolong nyalakan TV sekarang, Pak. Ada berita penting yang harus Bapak lihat. Setelah menghilang lama dari dunia musik, ya kira-kira sudah belasan tahun, hari ini merupakan hari bahagia buat saya. Karena saya akan kembali lagi dalam bisnis musik ini. Tentunya dengan musik yang baru lagi. Dan juga saya punya penyanyi yang baru. Masih bakal bagus sekali. Perkenalkan dia, Desi Mutiara. Desi! Ada apa sih, Pak? Kok marah-marah? Mana Desi? Tenang, Pak. Tenang. Datang marah-marah sambil nyariin Desi. Tenang. Aku mau bicara sama dia. Des! Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Fajri. Desi di bawah label perusahaan milik Pak Fajri. Karena selama ini Pak Fajri udah mengorbitkan banyak penyanyi-penyanyi sukses. Tolong kamu jelasin semua ini, Des. Pasti kamu tahu kan? Kalau Desi nyanyi untuk Fajri. Enggak, Mas. Aku benar-benar nggak tahu. Demi Allah, aku nggak tahu, Mas. Alah, kamu nggak usah bohong. Kamu pasti tahu. Desi pasti cerita ke kamu kan? Kenapa dia bisa bergabung sama Fajri? Aku yakin Fajri sengaja ngelakuin ini untuk ngelawan aku. Iya kan? Mas, sabar. Jangan marah-marah. Kalau Mas marah-marah, ini nggak akan menyelesaikan masalah. Mungkin Desi melakukan semua ini karena dia ingin balas budi. Kan selama ini Fajri sudah baik sama Desi dan Lilis. Periksa yang ada di tanah air. Mudah-mudahan dengan album perdananya Desi ini bisa sukses dan berjalan dengan lancar. Dasar munafik. Kalau baik di depan umum. Mas Aldi. Desi dalam masalah besar. Aku nggak pernah lihat Mas Aldi semarah ini. Ya Allah, tolong lindungi anakku Desi dan suamiku Mas Aldi. Tenangkan mereka ya Allah. Jangan sampai Mas Aldi melakukan hal yang bodoh yang akan membuat Desi makin membencinya. Seberapa besar keyakinan Anda kalau album perdananya Desi akan bisa diterima di masyarakat luas? Saya yakin 100%. Desi bukan saja yang jago menyanyi, tapi dia juga punya penampilan yang menarik. Dan dia selalu menghayati semua lagu yang dia bawakan. Dan juga kami sudah memilihkan lagu-lagu yang paling terbaik untuk Desi. Jadi kami yakin kita akan sukses. Kenapa Anda lebih memilih Fajri sebagai produser Anda daripada Aldi bapak Anda sendiri? Des, kita pulang. Ayo. Aku nggak mau pulang. Lepasin. Adi, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak bisa bawa Desi kemana-mana. Sekarang dia artis saya. Dia punya kontrak yang harus dipatuhi sama saya. Dia anak saya. Jadi saya berhak membawa dia kemanapun juga. Enggak. Aku nggak mau pulang. Lepasin. Enggak.
Paldi, Desi, Paldi, apa benar yang dikatakan oleh Desi? Paldi, apa Anda tidak percaya dengan perempuan yang dimiliki oleh Desi? Lalu bagaimana dengan Desi punya Paldi? Paldi. Desi, maafin Om. Om nggak bisa bantuin kamu sekarang. Kamu tuh bener-bener keterlaluan. Kamu pikir kamu tuh siapa? Seenaknya aja nyeret-nyeret orang dan mempermalukan aku di depan kayak orang tadi. Kamu pikir dengan kamu melakukan itu semua, kamu merasa udah menjadi ayahku? Gak akan pernah. Karena aku gak akan pernah mengakui kamu sebagai bapakku. Kamu tuh hanya bikin malu. Justru kamu yang sudah bikin papa malu. Kamu seenaknya aja kamu ngomong begitu. Kamu hanya melihat orang dari kacamata kamu. Baru kali ini aku menemukan orang egois seperti kamu. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Apa pantas kamu disebut sebagai bapakku? Hah? Selama ini kamu gak pernah peduli sama aku. Selama ini kamu gak pernah melakukan tanggung jawab kamu sebagai seorang ayah. Sekarang aku minta sama kamu, turunin aku di sini. Aku mau kembali ke tempat yang tadi. Aku mau minta maaf sama Om Fajri. Karena selama ini cuma dia yang peduli sama aku, bukan kamu. Papa nggak akan berhentiin mobil ini sebelum kita sampai di rumah. Cepat turunin. Des, pegangan Des. Kamu lihat barusan. Kamu pengen kita mati. Mam, kayaknya papa itu. Dik, Pungan. Papa. Kok papa cuek gitu sih sama Linda? Linda kan nggak salah apa-apa, Ma. Mama bilang kan kalau aku punya hak untuk mengikuti kata hatiku. Tapi kenapa tiba-tiba laki-laki itu datang dan menghancurkan semuanya, Ma? Anak kamu sudah membuat malu aku, Lis. Di depan orang banyak. Aku papanya sendiri, Lis. Papa. Aku muak dengarnya. Buat apa kamu nyebut-nyebut kata papa kalau kamu sendiri nggak tahu apa artinya seorang papa? Kamu tuh hanya ikut andil dalam kelahiran aku di dunia ini. Tapi bukan berarti kamu punya hak untuk aku akui sebagai bapakku. Tuan Aldi yang sangat terhormat. Cukup. Kamu tuh udah benar-benar keterlaluan. Gak pantas kamu ngomong gitu sama bapak kamu sendiri. Apalagi yang harus aku lakukan supaya Desi bisa nerima aku sebagai papanya. Semakin aku deketin dia semakin benci sama aku.
Linda tahu Papa sedih. Tapi kan Papa masih punya Linda, Pak. Linda kan juga anak Papa. Linda bisa kok buat Papa bahagia. Papa tahu, sayang. Papa tahu. Pa, kalau Papa merasa Fajri ingin menghancurkan Papa, kenapa Papa tidak melakukan dengan cara yang sama? Papa nggak kehilangan semua anak Papa. Papa masih punya satu lagi yang sayang sama Papa dan yang berbakti sama Papa. Papa harus tunjukin siapa Papa sebenarnya. Kalau perlu, Fajri harus diberi pelajaran supaya dia nggak macam-macam sama keluarga kita lagi, Pak. Kamu benar, Ren. Fajri harus dikasih pelajaran. Mulai kapan jadi tukang angkut-angkut barang? Kok nggak bilang-bilang sih? Tapi enak juga ya, nggak perlu kuliah, nggak perlu susah-susah nyanyi, tahu-tahu dapat kerjaan. Jadi kuliah mulai sekarang. Kuli-kuli, tunggu, belum selesai ngomong guenya. Ada berita bagus banget buat lo. Buat lo apa buat gue ya? Ya anggaplah ya buat kita gitu. Gini. Laki-laki yang selama ini lo musuhin, yang lo benci banget sama dia, alias bokap gue, bakal bikinin gue album. Lo sih pakai sok nggak mau deket-deket sama dia, pakai sok benci sama dia, musuh-musuhan sama dia. Coba kalau enggak, lo juga bakal dibikinin album mungkin. Atau nggak ya paling nggak duet lah sama gue, kan lumayan duet sama gue. Besar, nggak tahu diri. Dasar munafik. Apa maksud kamu, Des? Salah apa sama kamu? Banyak kesalahan kamu. Jangan sok pikun deh. Selama ini kamu tuh berlagak jadi papa yang baik buat aku. Padahal apa yang kamu lakuin? Justru kamu tuh cuma sayang sama Linda. Kamu bikinin dia album tanpa kamu peduli perasaan aku. Kamu bilang aja sama semua orang kalau kamu tuh cuma punya anak satu, cuma Linda. Dan aku gak pernah ada buat kamu. Ya, seenggak-enggaknya aku tahu kamu tuh papa yang seperti apa. Kamu tuh gak usah soker deh. Gak usah sok sayang sama aku. Karena aku tahu semua itu hanya kebohongan dalam diri kamu. Desi, tunggu dulu. Udah, gak perlu kamu jelasin apa-apa. Asal kamu tahu ya, Pak Aldi. Aku datang di sini bukan untuk minta belas kasihan dari kamu. Karena aku tahu kalau kamu tuh adalah orang yang munafik. Orang yang gak punya perasaan. Anak kamu sendiri kamu hancurin kehidupannya. Tapi kamu harus tahu, Pak Aldi. Kalau aku gak akan pernah tinggal diam. Aku akan melawan kamu, papaku tersayang. Tunggu aja balasan dari aku. Oke. Kalau memang itu yang kamu mau, silakan aja. Desi, kamu mau kemana? Apa yang sebenarnya terjadi? Papa kamu habis ngomel-ngomel di kamar. Sekarang kamu mau pergi begitu aja. Loh, itu kan baju mama. Kamu ngapain? Ma, kita harus pergi dari rumah ini. Aku udah muak dengan semua yang ada di rumah ini, Ma. Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Desi, kamu boleh melakukan apapun. Mama akan restuin kamu, sayang. Kamu mau pergi dari rumah ini silahkan. Tapi Mama nggak mau. Jadi sekarang Mama mau ngorbanin aku demi suami Mama. Iya. Mama lupa. Selama ini dia udah menelantarkan kita.
Orang itu adalah orang yang tidak berperasaan. Yang pernah ninggalin kita dan gak pernah peduli sama kita. Sekarang Mama ngebelain dia daripada aku, anak Mama sendiri. Bukan begitu. Kamu harus mengerti posisi Mama. Mama kan yang lahirin kamu. Mama juga yang merawat kamu. Mama memberikan kasih sayang penuh sama kamu. Tapi sekarang ini, setelah sekian lama, Mama akhirnya bisa bersama dengan papa kamu. Mama sadar, Mama harus mendampingi papa kamu sebagai seorang istri. Kamu harus ngerti ya. Ya, aku ngerti, Ma. Desi ngerti. Jadi sekarang, gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Karena kita udah saling mengerti satu sama lain. Saatnya sekarang kita untuk berpisah, Ma. Selamat tinggal, Ma. Desi? Des, kamu kenapa? Aku pergi dari rumah, Ra. Aku gak mau tinggal di rumah itu lagi. Kamu pergi dari rumah? Iya. Sekarang aku gak punya siapa-siapa. Di pikiran aku, cuma di rumah kamu. Karena itu aku kesini. Kamu tenang aja ya. Kau bisa tinggal di sini, ya? Enggak. Desi nggak boleh tinggal di sini. Kok Papa ngomong kayak gitu sih? Desi nggak punya tempat tinggal, Pak. Papa ngerti, Tora. Tapi kalau Desi sampai tinggal di sini, masalahnya akan lebih rumit lagi. Ra, mungkin papa kamu benar. Aku yakin Om pasti akan memberikan yang terbaik buat aku. Papa jangan diem aja dong, Pak. Papa tega ngelihat Desi tidur di luar sendirian. Oke. Hanya 1 malam aja. Malam ini kamu boleh tinggal di sini. Tapi besok kita cari tempat lain buat kamu. Makasih banyak. Sini dong spagettinya. Apa, Lin? Budak banget sih. Spagettinya siniin. Oh, iya. Maaf ya. Aduh, kebanyakan tahu. Budak banget sih. Orang cuman minta diambilin bukan dituangin. Ngerti gak sih? Apa kayaknya dia sengaja nih, Mam? Pengen bikin gue gemuk ya? Biar gue jelek gitu kan? Lo pasti benci banget sama gue. Astagfirullahaladzim. Linda, Tante gak benci sama kamu. Demi Allah, jangan punya pikiran negatif sama Tante. Ya terus kalau nggak benci namanya apa? Lo mau bilang kalau sebenarnya lo tuh sayang banget sama gue dan nganggap gue itu sebagai anak lo sendiri, gitu? Hah, jangan mimpi deh. Jadi ibu yang baik buat anaknya sendiri aja nggak becus sok mau jadi ibu buat gue. Kamu kenapa, Lis? Lis, kamu jangan sedih kayak gitu dong. Kamu harus makan, ya. Nanti kalau enggak, badan kamu sakit. Ini makan nih, makan apa ya? Ini buat kamu. Iya Tante. Tante jangan sedih dong. Kan Tante di sini nggak sendiri. Kan ada kita ya, Mam ya. Ada Mama, ada Linda yang temenin Tante. Jadi Tante boleh kok nganggap Linda sebagai anak Tante sendiri. Iya, bener. Gitu dong. Kamu memang anak yang baik. Makan.
Rumah siapa nih, Ra? Rumah kamu? Rumahku? Iya, kamu kan artis perusahaannya Papa. Otomatis perusahaan ngasih kamu hadiah. Ya, hadiahnya rumah ini. Beneran, Ra? Des, kamu kenapa sedih? Aku ingat mamaku, Ra. Seandainya mamaku bisa bareng tinggal sama aku pasti seneng banget. Linda, udah bangun? Sabar ya, bentar lagi selesai kok sarapannya. Nggak usah sok rajin deh. Sok pakai acting lagi nyiapin sarapan buat kita. Ngaku aja mau cari muka kan depan bokap gue? Atau lo mau ngambil alih rumah gue? Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Tante nggak ada niatan kayak begitu. Terus apa dong namanya kalau enggak? Atau mau jadi pembantu kali ya di rumah gue? Pak, kayaknya kita harus belanja bulanan lagi deh, Pak. Mau jadi apa lagi coba? Lo tuh sama aja kayak anak lo. Siapa namanya? Desi. Iya, kalian sama aja. Emang pantesnya jadi pembantu. Emang pantes sih. Lagian kebetulan rumah gue juga lagi butuh orang sih. Coba, Belinda. Perempuan gak punya perasaan. Tuh, Pak. Papa lihat sendiri kan kelakuannya sama Linda kayak gimana? Dia berani nampar Linda, Pak. Linda gak terima. Papa aja gak pernah nampar Linda. Dia yang cuma numpang di sini kok berani sih nampar Linda. Emang dia siapa? Pokoknya Linda mau dia diusir dari sini. Linda gak mau dia di sini. Seharusnya dari dulu Papa sama Mama nampar kamu. Nggak manjain kamu kayak gini. Jadi nggak punya sopan santun. Papa tahu betul siapa Lilis. Dan dia nggak akan marah kalau kamu nggak nyakitin perasaannya dia. Linda, Mama tidak pernah ngajarin kamu untuk tidak sopan seperti ini. Iya. Tante, Linda minta maaf ya, Tante. Linda ngaku salah. Maafin Tante juga ya. Tante udah nampar kamu. Linda nggak apa-apa kok, Tante. Memang sudah seharusnya Linda belajar untuk bersikap lebih sopan lagi ke Tante. Papa. Mungkin Papa itu buta kalau Papa ngira perempuan ini adalah perempuan baik-baik. Tapi aku nggak buta. Sekarang Fajri beli Desi rumah. Dia sengaja ngelakuin ini. Untuk bikin aku marah. Supaya Desi makin benci sama aku. Lancar. Lihat aja, Lis. Aku akan bikin pelajaran buat dia. Besok, aku akan meluncurkan albumnya Linda. Mas, jangan Mas. Semua itu hanya bikin Desi sakit hati. Lis, tolong kamu ngertiin aku, Lis. Ini bukan soal Linda atau Desi. Tapi ini soal aku dan Fajri. Aku nggak mau masa lalu terulang lagi. Aku harus selesaikan semuanya.
kita berbakat ya. Bisa nyanyi nggak sih? Bisa nyanyi nggak sih? Bisa nyanyi, bilang dong. Halo. Apa? Siapa, Mam? Itu tadi orang suruhan Mama. Dia kasih tahu tempat di mana Desi akan nyanyi. Mama takut Desi sengaja nyanyi pada hari yang sama sama kamu untuk merebut semua penonton. Terus kalau acara Linda sepi gimana dong, Mam? Gak ada yang nonton. Kamu tenang aja. Mama akan melakukan sesuatu. Asiknya, iya iya iya. Asiknya, iya iya iya. Bel jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, iya iya iya. Bel jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, iya iya iya. tak lupa ku bersolek, baju baru ku semprot minyak wangi. Bel jam 7, aku dijemput oleh pacarku. Aku diajak kencan dengannya. Asiknya, indahnya malam ini, bulan bintang tersenyum menyaksikan dua sejoli yang sedang bercinta di mabuk asmara. Suara Pah, doain Linda ya. Linda nggak mau nyanyi ya? Ada apa, Linda? Kenapa kamu marah-marah? Apa lihat aja sendiri. Penontonnya nggak ada. Nggak mau ah. Linda, kamu harus tetap nyanyi dong. Berapapun jumlah penontonnya. Kamu harus profesional dong, Lin. Kalau kamu nggak nyanyi, Papa akan menghentikan tur promo kamu ini. Ngerti kamu? Selamat datang semuanya. Mari kita sambut penyanyi pendatang baru kita, Linda. tunggu kau bertemu di taman indah.
Harusnya aku nggak nyuruh Linda nyanyi. Dia pasti nggak akan lemparan seperti tadi. Pak, perusahaan hampir bangkrut karena biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan promo album Linda terlalu besar, Pak. Dan pemasukan nol. Terus bagaimana? Apa saran kamu? Cuma ada satu cara yang paling mungkin. Bapak harus minta Lilis nyanyi buat perusahaan kita. Enggak. Kamu gila ya? Saya mana mungkin bisa melakukan itu. Kamu cari cara lain aja. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ya. Saya udah dengar semuanya. Saya sudah berusaha, Bu. Tapi Pak Aldi nggak mau dengar. Padahal dengan cara begitu, perusahaan ini bisa selamat dari kebangkrutan. Tenang aja. Saya tahu caranya bagaimana untuk Aldi setuju Lilis bernyanyi di perusahaan ini. Rena, ada apa? Tumben, kamu nggak biasanya datang ke kamar aku. Kamu tahu, Mas Aldi mengalami masalah yang sangat besar di perusahaannya. Kalau tidak ditangani dengan cepat, perusahaannya akan bangkrut. Dan kamu tahu kan, arti perusahaan ini untuk Mas Aldi. Kok bisa kayak begitu? Kenapa? Albumnya Linda anjlok di pasaran. Ini semua gara-gara Desi. Gara-gara anakku. Kenapa dengan Desi? Ya iyalah gara-gara Desi. Karena dia mau nyanyi untuk si Fajri. Kamu kan tahu, Fajri akan melakukan apapun untuk menghancurkan Aldi. Saya yakin Fajri membayar penggemar untuk Desi. Makanya albumnya Linda anjlok di pasaran. Pokoknya semua ini gara-gara kamu sama anak kamu itu. Udah, nggak usah ngebela diri. Cuma kamu yang bisa benahi semua ini. Aku harus melakukan apa? Gampang. Kamu hanya harus melakukan sesuatu yang paling kamu sukai. Maksud kamu apa, Ren? Kamu tahu apa? Nyanyi. Cuma ada satu cara yang paling mungkin. Bapak harus minta Lilis nyanyi buat perusahaan kita. Enggak. Aku nggak akan nyuruh Lilis nyanyi untuk aku. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. Lilis mau tinggal di sini. Itu karena Lilis... Lilis. Mas Aldi, akhir-akhir ini pikiran aku jadi terganggu. Tapi kalau Mas Aldi nggak mau dengar, aku nggak bakalan ngomong. Soalnya aku nggak pengen Mas Aldi jadi kepikiran. Ngomong aja, Lis, nggak apa-apa. Alhamdulillah, kebahagiaan aku udah lengkap. Kita udah bersama lagi. Tapi ada yang kurang, Mas. Ini ungkapan dalam hatiku yang selama ini aku pendam. Apa itu, Lis? Aku pengen nyanyi, Mas. Aku pengen nyanyi kayak dulu. Nyanyi buat Mas Aldi. Mas, itu pun kalau Mas Aldi izinin. Mas Aldi izinin nggak aku nyanyi lagi? Terima kasih atas kehadiran Anda semua sini. Hari ini saya akan mengumumkan bahwa istri saya, Lilis Mutiara, akan meluncurkan album
Pak Aldi, kenapa sekarang Ibu Lilis baru mengeluarkan album lagi? Ada apa sebenarnya? Bukankah Desi putri Anda juga baru saja mengeluarkan album perdana? Apa Ibu Lilis sudah siap bersaing dengan anaknya sendiri, Pak Aldi? Tolong dijelaskan, Pak Aldi. Keputusan ini sudah saya pikirkan sebelumnya. Dan mungkin akan membuat kaget semua pihak, termasuk pecinta musik di tanah air. Soal persaingan, kita lihat aja nanti. Yang jelas, kalian semua yang ada di sini akan saya undang pada konser yang akan saya selenggarakan sebentar lagi. Aldi udah gila, Pak. Sekarang disuruh Lilis nyanyi. Saya tahu perusahaan kamu udah bangkrut nih. Makanya untuk selamatkan perusahaan kamu suruh Lilis nyanyi. Benar-benar malukan. Kamu lihat aja deh. Saya akan awasi semua tindak tanduk kamu. Pasti itu. Mama, tahu nggak, Ma? Hari ini Desi benar-benar senang banget. Ternyata mimpi manis Desi benar-benar terkabulkan oleh Allah. Desi bakalan punya konser tunggal. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, Ma. Mama juga ikut senang, sayang. Mama yakin banget kamu pasti bakalan jadi seorang penyanyi. Mama selalu ngedoain kamu agar selalu sukses, ya. Ma, gimana kalau sekarang ini Mama tinggal sama Desi? Tau gak sih, Ma, Desi tuh kangen banget sama Mama. Sayang, Mama juga kangen sama Desi. Tapi Mama gak bisa ninggalin Papa kamu. Karena Mama adalah seorang istri yang punya tanggung jawab penuh atas suami Mama. Sekarang aku gak ada artinya lagi buat Mama. Mama lebih sayang sama laki-laki itu daripada aku. Desi, maafin Mama ya sayang. Pasti Desi sedih dengan keputusan Mama. Tapi Desi harus bisa mengerti posisi Mama sekarang ini. Mama gak bisa memilih. Dan Mama harus menjalani apa yang menjadi takdir Mama. Maafin Mama ya sayang. Sekarang kamu cepetan pergi. Takut ada papa kamu datang. Nanti jadi marah gimana? Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terimalah persembahan dari saya. Mudah-mudahan awal konser pertama saya sukses. Amin. Hancur hatiku terjebak
cinta dalam sepi dan luka yang dalam. Hancur hatiku, hancur hatiku, hancur hatiku. Mengapa semuanya seperti ini? Seperti tak ada yang melihat diriku. Mengapa orang-orang tiada yang mengerti aku? Sungguh di sini bukanlah tempat diriku berada. Hancur